Pak Irfan, tolong dong. Pak Irfan kan udah tua ya. Itu kayak apa sih hidup di zaman Orde Baru? Dia bilang gitu. Jadi tolong dong jelasin ke kita kurang ajar gue bilang. Harusnya koran sore itu kan lebih update daripada Iya. koran pagi. Karena kan yang terjadi hari ini Iya. diberitakan sore. Yang terjadi kemarin diberitakan pagi. Iya. Datang, gue selalu dikasih tuh sama gue. Nih koran sore. Gue tadinya gue baca. Belakangan ya setelah beberapa kali akhirnya gue nggak baca lagi. Komentar gue sama yang pagi isinya. Iya. Cuman memang ini mungkin perlu dilakukan, Van. Mungkin perlu ada museum Orde Baru. Terus nanti museum reformasi, museum apa gitu ya. Sebab gue ke Frankfurt ya, ke Jerman, ada Frankfurt Museum. Terus gue datang ke situ, gue sangat terinspirasi sama museum itu. Sebab museum itu ngomongin, sejarah Frankfurt sampai ngomongin Nazi. Bagaimana Nazi itu dibangun, sampai ada bagian anak-anak dari museum, isinya the Nazi children gitu, anak-anak yang dari kecil di brainstorm untuk benci sama ras yang lain dan sebagainya ya. Gue merasa lihat pameran itu gue merasa gila, shocking ya. Gue bilang gitu ya. Tapi teman gue, Dita, hai Dita gitu ya, yang udah lama di Jerman, dia bilang orang Jerman tuh bagusnya begitu. Dia nggak mau ini terulang, jadi dia bikin museum. Nih, ini pernah terjadi, nih benderanya. Jadi orang bilang, oh nggak pernah ada Nazi itu. Ini ada buktinya, gitu loh. Jadi bisa ditunjukkan faktanya dengan gamblang. Dan dia nggak mau itu terjadi lagi. Nah kita ini kadang-kadang suka pura-pura lupa, suka jangan diomongin lagi, jangan diomongin, lama-lama lupa kan. Nah giliran lupa bisa terulang lagi loh sejarah itu. Betul. Itu yang membuat bahaya ya. Dia harusnya ada museum. Tergantung pada orang-orang yang masih ingat untuk cerita dan akhirnya kan gini. Pada saat orang-orang yang masih ingat ini bercerita kan pasti versinya macam-macam. Betul. Gitu. Nanti kan ada juga, enggak di tempat gue nggak kayak gitu. Iya mungkin pengalaman lo sama pengalaman gue beda. Gitu. Pengalaman gue misalnya gue pernah siaran di radio waktu zaman gue kuliah. Radio gue radio metal, asli radio metal itu bukan radio politik. Cuman kita tahu lah radio metal kan berarti muterin lagunya Iwan Fals. Kita muterin lagu punk sama punk yang punk dekat sama anarki gitu. Yang satu lagi di versi bahasa Indonesianya kita muterin lagu-lagunya slang Iwan Fals. Dulu slang mah masih rocker beneran gitu ya. Sorry slangers. Sekarang agak soft lah gitu kalau gak mikir. Terus Iwan Fals terutama. Iwan Fals juga dulu tuh masih keras. Kalau sekarang mungkin Om Iwan udah mulai agak bukan soft sih kalau gue lihat ya, udah senior aja, udah capek aja gitu ya. Sama slang juga kayak gitu, udah senior juga udah capek aja gitu tuh. Itu teman-teman, gue muterin itu, gue nggak boleh komentarin. Sama kepala studio gue, kepala station gue, dia bilang kan, lo kalau muterin lagunya slang sama lagunya Iwan Fals, udah puterin aja lah, gitu. Bacain salam-salamnya dari sini buat sini, dari sini buat sini. Udah lu jangan komentarin isi lagunya, gitu. Karena pernah gue sekali komentarin isi lagunya. Besok paginya disuratin studio. Ada surat, ada kop bintangnya gitu. Jam segini di acara ini ada pembahasan yang tidak semestinya, yang tidak sesuai dengan pesan-pesan pembangunan gitu kan. Gue dipanggil kepala studio gue, tadi malam lo ngomong apa? Gue bilang singkat gue gak ngomong apa-apa, ya gue komentarin sih lagunya Iwan Fals gitu kan. Emang tuh mesti kayak gitu, kalau nggak salah tuh yang wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang untuk rakyat, terus gue bilang ya, terus gue karena malam terus gue bilang gitu ya jam segini emang udah jamnya tidur, tapi kalau lagi sidang jangan tidur lah gitu. Disuratin besoknya studio gue. Jadi teman-teman, ya kalau ditanya sekarang lo bisa buktiin gak itu terjadi? Ya enggak lah, udah kan gue suratnya juga gue udah gak tahu kemana, tapi it happens gitu. It happens. Nah, dan itu kan ya relay, kalian yang mendengarkan ini ya relay sama cerita gue. Masalah cerita gue bener apa enggak kan kalian juga nggak bisa verify gitu. Tapi kalau sejarah yang diformalize seperti museum atau apa itu kan ada aspek saintifiknya ya, bahwa inilah yang sebetulnya terjadi saat itu gitu ya. Di verify. Mestinya sih kita punya ya. Paling enggak
bentuknya apapun lah, mau itu virtual, mau beneran museum, mau apa, tapi ada sebenarnya Indonesia ini ada bagusnya sih. Jeleknya adalah itu ya, kita tidak suka membicarakan hal-hal yang buruk kurang yang menyenangkan terjadi. gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah diomongin gitu. Padahal harusnya kita perlu untuk ngomong itu supaya itu nggak terjadi lagi. Tapi di lain sisi, menurut gua dari Orde Baru sampai hari ini, ya sah juga kita ngomong karena kita ikut demo tahun 98. Kita itu mereformasi diri kita sendiri tanpa diudak-udak sama United Nations atau PBB atau orang Amerika. Kita tuh mereformasi benar-benar diri sendiri loh. Artinya undang-undangnya dirubah terus kita jadi punya pemilu yang lebih sehat. Nggak ada yang, ya bener ya, nggak ada satu lembaga asing yang nodong kita. Kalau lu nggak itu gua kasih pinjaman lu segala macam. Nggak, semuanya kita lakukan karena kita pengen bangsa ini lebih baik aja gitu. Ya, dan setidaknya tidak dilakukan secara terbuka. Ya, mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Tapi nggak beda dengan kasusnya negara-negara lain yang begitu ekonominya hancur langsung dia dijajah. Kalau kita mah, kalau menurut gua, ya kita memang kita mau aja gitu. Dan apa namanya, lembaga-lembaga itu juga mereformasi dirinya sendiri cukup hebat gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih itu prestasi Indonesia lah dari tahun 98 sampai sekarang itu. Bahwa reformasi diri kita tuh benar-benar genuine. Kita cuma pengen kita tuh lebih bagus gitu. Itu makanya juga tekanan paling besar itu ya datang dari kita sendiri untuk jangan sampai ngulangin hal-hal yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Karena nggak ada yang maksa gitu. Artinya kalau nggak ada yang maksa tuh apa? Artinya kemungkinan kita balik ke sana lebih gede. Betul. Gitu, dan karena itu ya jangan gitu. Kita yang neken paling gede tuh ya harusnya ya memang kita sendiri, kita yang nggak mau balik ke zaman yang kayak gitu. Gitu. Dan itu teman-teman mungkin nggak ya itu kayak kayaknya dulu kalau ini baik-baik aja, itu baik-baik aja. Enggak, yang tadi Harnas bilang pertumbuhan ekonomi itu bukan bargaining chips untuk kebebasan. Betul. Ya kalau lu sejahtera tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai dulu kan jokesnya gitu, zaman dulu. Wah, orang Amerika datang ke Indonesia terus bilang Indonesia ini parah demokrasinya. Di Amerika kita tuh dulu Ronald Reagan. Di Amerika itu kita bebas maki-maki Ronald Reagan. Orang Indonesia jawab, di sini juga bebas kalau mau maki-maki Ronald Reagan mah. Iya. Kalau mau maki-maki Pak Harto, kalau mau maki-maki Pak Harto lu harus ke Amerika dulu. Itu pun nggak bisa pulang lagi. Itu pun nggak bisa pulang lagi lu. Jadi ya apa ya kita mau kayak gitu lah. Iya, gitu. Betul. Jadi makanya tekanan dari masyarakat, tekanan dari teman-teman yang ikut kemarin ya demo lagi, dan tekanan di sosial media dan lain-lain itu ya sebetulnya mah sekali lagi ya kalau gue lihat banyaknya ya seperti kita juga suka ngomong, kita tuh kalau ngeritik tuh basisnya karena kita memang mau tinggal di sini kok gitu. Iya, betul. Dan apa namanya, kadang-kadang karena lupa itu tadi, Van. Gue melihat banyak mungkin orang-orang yang berkarir di politik gitu ya, yang masih muda, yang masih pengen melakukan sesuatu yang berbeda dan mengulik-ngulik tema itu gitu. Ayo balik yuk gitu ya. Janganlah gitu istilahnya. Itu apa namanya? Dan jangan kaget kalau reaksi masyarakat cukup kencang. Karena kita juga nggak mau balik ke masa itu lagi. Itu sama kayak menurut gua, kalau dibilang semua Orde Baru jelek kan enggak, ya betul. Tapi gini, sama kayak ospek. Ospek itu, dulu kita kan di ospek ya. Ospek itu bagus tapi cuma sekali aja. Jangan diulang lagi. Ya, Orde Baru itu menurut gua kayak ospek. Seru nggak waktu ospek? Ya seru, ya kan. Harus gigit sepatu, guling-guling gitu ya. Seru sih, tapi sekali aja. Udah, jangan diulang lagi. Kita sudah dapat pelajarannya. Kita sudah lulus, kita sudah dapat pelajarannya. Itu sudah, jangan diulang lagi ospeknya gitu. Dan jangan berharap orang lain harus ospek sama kayak kita. Nggak usah juga, nggak usah. Kita sudah mengalami cukup gitu. Ingatan kolektif kita tentang Orde Baru itu masih sangat kuat. Karena kan orang yang mengalami ya zaman Orde Baru, reformasi dan zaman sekarang itu kan masih di umur-umuran 40 sampai 50 sampai 60-an, dan itu masih banyak jumlahnya gitu. Orang-orang yang lahir tahun 90-an aja kan itu kan masih umur 30 sekian mau 40 sekarang. Masih banyak, dan mereka masih ngalamin tuh yang gimana sih zaman akhir atau ujung Orde Baru itu kan masih ngalamin. Jadi sebenarnya yang Gen X kayak kita ini masih banyak banget jumlahnya, dan itu ingatan kolektifnya kuat sekali gitu.
Makanya kalau dibilang, oh balik lagi ke ini, kan zaman dulu gini, zaman dulu gitu. Enggak, yang bisa disetir kayak gitu mungkin yang nggak ngalamin ya, yang milenial akhir atau Z atau Alpha. Tapi yang di level kami, Gen X bahkan mungkin boomers akhir gitu, kan ingatan kolektifnya masih sangat kuat gitu. Jadi dan itu apa ya? Bukan sesuatu yang 100% menyenangkan gitu. Dan kalau dibilang ada hal-hal positifnya, ya ada hal positifnya pastilah. Semua zaman. Kalau lu mau bilang zaman Belanda ada hal positifnya, iya gitu. Pabrik-pabrik sekarang yang beroperasi, pabrik gula, rel kereta kan semua zaman Belanda gitu. Dan kalau boleh sharing ada hal positifnya. Kalau boleh sharing pendapat ya kan gue dari kecil tertarik sama Soekarno, otomatis gue suka sejarah juga gitu ya. Terus kita atau pasti generasi kita yang mengalami reformasi sempat bertanya, Indonesia bagusnya bagaimana sih? Ya kan? Apa mau dibalikin kayak dulu aja? Atau sesudah reformasi ini lebih bagus? Kan buktinya kan banyak politisi masih korupsi, masih gitu kan? Artinya apa nggak lebih bagus dong dari dulu gitu? Menurut gua ya lebih bagus demokrasi begini, ya kan? Memang ribut sedikit, sosial media susah diatur dan sebagainya, tapi lebih bagus begini. Kenapa? Karena Indonesia itu negara besar. Dan itu yang membedakan cara kita men-treatment sebuah society yang besar dengan negara yang isinya 5 juta orang gitu loh. Ya, kalau menurut gua negara yang isinya 5 juta orang, ya mungkin direpresifin bisa gitu kan. Ya kan dia kecil, nurut gitu. Tapi kalau negara isinya 200 juta orang, udah demokrasi deh. Karena lu represifin, yang terjadi adalah pecah. Yang pecah, betul. Dan kalau pecah semua orang rugi. Iya kan? Itu kita pernah bereksperimen zaman dulu. Kayaknya pecah lebih oke nih ya. Ternyata yang pecah lebih rugi. Jadi kalau pecah tuh kita semua rugi. Jadi menurut gua kalau nanya ya bapak-bapak ini ditanya kenapa kita berpikir bahwa demokrasi bebas kayak gini meskipun kacau itu terbaik. Karena itu satu sistem yang berjalan untuk negara besar. Kalau negara kecil boleh terserah lu lah. Ya mau dibikin kerajaan juga boleh terserah. Tapi kalau negara besar kayak Indonesia, I'm sorry, demokrasi masih solusi yang terbaik gitu loh. Ya dan kebebasan pers itu yang sangat penting. Dan itu teman-teman. Dua-duanya barengan tuh, nggak ada demokrasi tanpa kebebasan pers atau sebaliknya kebebasan pers tanpa demokrasi juga nggak ada. Harus ada dua-duanya gitu. Dan itu teman-teman yang tidak terjadi zaman Orde Baru. Iya. Itu betul. Yang paling gede yang tidak terjadi zaman Orde Baru. Betul. Everything seems fine kecuali yang dua itu. Betul. Gitu bahwa koran banyak, media banyak, tapi isi beritanya sama. Karena semua disetir oleh Kementerian Penerangan. Betul. Lalu yang kedua, demokrasi, partai di pres jadi cuma 3. Terus, oh berarti ada pilihan dong, kita bisa milih partai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh tidak. Karena semua yang pakai baju korpri nyoblos di kantor, lalu dihitung. Lalu kalau tidak 100% ditanya, ini siapa yang nyoblos yang lain. Betul. Jadi, kalau dibilang demokrasi, ada pemilu? Ada gitu. Jangan salah teman-teman, Korea Utara itu juga ada pemilunya. Ada pemilunya, ada. Yang menang ya satu terus itu. Jadi ya kalau... Itu dihitung juga kayaknya Pak. Itu dihitung juga. Terus kalau nggak 100% yang satu itu ditembak. Random aja dia tembak. Nah kalau dibilang, oh berarti kan ada demokrasi. Enggak, partai memang lebih dari satu. Tapi kalau dibilang ada demokrasi, oh tidak. Tidak. Dan kalau dipikir lagi ya, misalnya ada yang nanya lagi, kenapa kalau negara besar, nih tidak ada satu manusia pun yang sanggup menahan godaan memanage negara sekaya sebesar ini, ya kan? Jadi sistem harus ganti aja. Lu jadi presiden 10 tahun ganti, udah. Nanti 10 tahun lagi ganti lagi. Terserah, ada yang bagus, ada yang jelek, tapi ya ganti aja gitu. Jangan orang yang sama terus. Karena walaupun kamu ini misalnya wah saya kuat imannya, enter dulu kalau lu jadi presiden mah banyak godaannya. 32 tahun di Orde Baru itu, orang banyak yang bilang Pak Harto itu bagus, iya. Dia berjasa, iya. Bapak pembangunan, iya. Keluarganya yang kita nggak bisa pegang. Betul. Dan itu balik lagi, dengan pengalaman itu kesimpulannya simple. Tidak ada satu orang pun yang sanggup ya jadi presiden selama lebih dari 10 tahun gitu. 10 tahun masih oke lah. Tapi abis dari situ udah ganti aja. Bagaimana dia gitu. menghandle keluarganya, teman-teman dekatnya, dan karena Indonesia ini begitu terus ngegerecokin begitu kaya, begitu resource-nya begitu banyak, orangnya juga begitu banyak, nggak ada satu orang pun yang sanggup. Ya udah kita ganti-ganti aja gitu. Jadi solusinya itu masih yang terbaik lah menurut gua ya, supaya bangsa ini juga bisa berkembang sama-sama gitu. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama.
di periode 6698 gitu. Iya, Periode betul. 6698 itu ya kalau bilang it's a glory days of Indonesia, ekonomi bagus, ini bagus, iya. Tapi itu juga the saddest day karena yang dua itu, kebebasan pers Betul. nggak ada, demokrasi nggak ada, lu demo nggak ada, lu nggak bisa mengutarakan pendapat. Demo tuh kalau demo ya demo, namanya mungkin kurang bagus. Tapi kalau lu nyebut demo sebagai unjuk rasa, artinya lu tidak bisa menunjukkan perasaan lu. Betul. Itu nggak boleh. Unjuk Betul. rasa itu adalah hal yang sangat negatif. Jadi zaman itu ya. Jadi kalau lu menunjukkan perasaan lu secara berkelompok, lu demo unjuk rasa bawa banner segala macam, ya lu ditangkap udah gitu aja. Betul. Gitu. Jadi kalau kata om-om ini, ya jangan balik lagi lah. Jangan balik. Jangan balik lagi. Jangan. Udah bener ya, berantakan dikit nggak apa-apa lah. Nah itu yang kita beresin. Jadi gini, ngeberesin yang sekarang ya ngeberesin yang sekarang. Jangan ngeberesin yang sekarang dengan balik ke mantan. Iya, gitu. jangan. Beresin yang sekarang, beresin yang sekarang. Beresin aja yang sekarang, Beresin yang sekarang, iya. lalu kita maju ke depan tanpa mengulang yang ke belakang. Betul, jangan diulangi yang di belakang gitu. Banyak-banyak baca supaya tahu apa yang terjadi di kemarin-kemarin, supaya jangan diulangi. Betul. Nah, waktu ada yang bilang apa, mereka yang tidak tahu memahami sejarah itu akan dikutuk untuk mengulanginya. Iya. Kan was cursed to repeat the history. Iya. Jadi ya cari-cari tahu lah. Ini cara kita di Indonesia untuk ngingetin semalesin apa zaman itu. Iya, gitu betul. Yang dua hal tadi itu. Gitu. Betul. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit trigger buat teman-teman nyari info lebih banyak apa yang terjadi di periode, nggak usah 6698 lah, ngambilnya 80 ya. gitu. Zaman kita lah, zaman kita. Kalau musik-musik ya, kalau kalian lihat musik 80-an keren kok, kayak Diskoria gitu kan, ada ke retro ke 80. Musik ya keren gitu, tapi di luar itu ya coba kalian cari tahu lah apa yang terjadi tentang nggak hanya kehidupan politik tapi juga kehidupan sehari-harinya kayak tadi gue bilang, buku yang kita baca, TV atau tontonan, koran yang kita baca. Cari-cari tahu lah. Iya. Akan membuka mata. Terima kasih udah dengerin Indonesia. Saya Irfan Katawiria. Saya Harnas. Kita kembali di Indonesia berikutnya. Jangan lupa dengerin juga ada di Spotify. Yes. Nah, kita ketemu di Indonesia berikutnya. Bye.